Ya, selamat malam semuanya. Malam. Ya, sebenarnya saya itu bukan pertama kali yang selalu tanya, ya kenapa sih kalau saya memilih di sini? Sebenarnya saya nggak milih teman-teman. Jadi saya di sini sebenarnya itu adalah cuma konsumen. Saya kasih karena saya dapat informasi dari teman-teman saya Pak bahwa ini bisa loh, bagus loh buat diabetes. Sorry Pak, backgroundnya apa Pak? Backgroundnya saya agen asuransi. Saya agen asuransi. Jadi kalau misalkan ngomong masalah MLM sudah pasti nggak mau saya. Nah kemudian karena teman saya itu bilang ini bagus, jadi saya pakai ini bagus. Nah kalau saya bilang kalau misalnya memang bagus ya boleh lah kita coba, ya kan. Saya coba waktu itu beli satu paket 2 box, dia bilang mas member. Dan aku bilang member fungsinya apa sih? Dan kamu beli lagi, nanti kamu bisa potong lagi langsung masuk ke kamu. Oh ya sudah lah, kalau misalnya cocok boleh lah ya kita repeat order, istilahnya gitu. Cuma ambil gampangnya aja, simpelnya aja. Aku punya 2 box, 1 box aku kasih ke mamaku, 1 box aku kasih ke saudaraku yang anak hijau. Nah, ini boleh bantu di sini. Nah, ini hasil lab dari mamaku. Jadi pada bulan April 2019, di sini untuk HbA percaya ya? Untuk HbA1c-nya itu 10,5. Dan sebelumnya nggak pernah pakai insulin. Ini mamaku harus pakai insulin 10,5. Jadi istilahnya kalau sebagai anak kita lihat orang tua kita disuntik, yang suntik kesini, suntik sini, nggak tega gitu loh. Nah kebetulan ketemu sama temanku bilang cobalah ini SOP itu bagus gitu loh. Oke, aku coba, aku beli dari bulan Juni nggak salah. Nah kemudian di bulan Julinya HbA1c mama saya 6,6. Padahal waktu itu mama saya juga waktu bulan April sama Juli ini dibawa sama temennya mama saya gitu loh. Cek lab bareng, pergi bareng. Bedanya kalau mama saya memang nggak bisa jalan makan. Jadi kalau misalkan suruh makan buah, alasannya nggak ada buah di rumah. Jadi kalau misalkan lapar makan, dia dimakan apa? Ya di meja ada makan apa? Dimakan. Roti tawar lah, pizza hut lah, lontong balap lah, makan semua. Jam berapa aja? Selaparnya. Namanya orang diabetes pasti sering lapar. Nah, kalau temannya mama saya itu sudah makan nasi merah, sudah pakai herbal Cina. Tetapi waktu dicek pada bulan Juli, mama saya 6,6, dia dari 8,8 cuma turun jadi 8. Padahal sudah dijaga. Akhirnya waktu dilihat dari sini, temennya mama saya tanya, loh kok bisa? Nah saya bilang, oh mama pakai SOP. Nah ini sudah gimana? Itu klien saya pertama kali. Terus kemudian dari bulan Juli ini banyak ya perubahan-perubahan dari mama juga. Nah terus kemudian pada bulan Januari kemarin, P1 HbA1c, pertama kali saya bilang, loh HbA1c-nya 6,9, naik nih gimana? Nah kemudian waktu mama saya pergi ke waktu Januari ini, saya ikut ke dokter karena ini nggak bagus ini. Pertama kali aku sudah promosi 6,6, saya 6,9. Ya kan, wah bagus ini ya udah gitu. Terus kemudian saya ke tempatnya dokter, saya sengaja record obrolannya dengan dokter. Yang ada video ini ada suaranya sih. Jadi ini soundtracknya hilang, covernya hilang dari satu ini Pak kalian. Iya. Kalau 69 masih oke. Bagus. Dari satu di bawah 6,5 sangat bagus. Jadi ini soundtracknya hilang, covernya hilang dari satu ini Pak kalian. Nah jadi ini pertama kali di April HbA1c-nya 10,5, glukosa puasa 196, 2 jam PP-nya 324 dengan konsumsi 3 jenis obat. Insulin 10 unit per suntikan, glukosa pagi malam 500 per dose setengah. Pakai obat namanya Sigduo. Bulan Juli HbA1c-nya 6,6, glukosa puasanya 135, 2 jam PP-nya 240. Kemudian kemudian konsumsi SOP itu dari Juni, ya toh. Insulinnya turun dari 10 unit diturunin sama dokter 8 unit per suntik. Kemudian obat glukofanya yang sebelumnya pagi malam turun cuma pagi aja dan dosisnya turun dari 500 250 jadi 250 125. Kemudian Sigduo tetap bulan Januari aku penasaran kan, waduh 6,9 ini gawat dan seksi gitu langkahnya kan. Dokter loh di bawah 7 itu bagus karena apa? Kalau misalkan orang yang sudah pernah HbA1c 10,5
suntik insulin untuk mempertahankan di bawah 7 itu susah banget. Dan pasti ada di bawah 7 itu bagus gitu. Bahkan sampai dokter tanya, enggak lemes bu? Enggak. Nah aku bilang, mama saya makan apa aja makan dok, gitu loh. Dan kita lihat glukosa puasanya juga ikut turun, CPP-nya ikut turun. Nah kemudian insulinnya sudah dicopot, sudah nggak pakai insulin, glukofanya dicopot juga, gitu. Itu dari mama. Ini dari mama. Terus kemudian kalau yang saudara saya kena ginjal itu jadi karena dia 6,9 dia nggak konsumsi sudah insulinnya itu. nggak usah. Kemudian ini nggak, saya ngerti banget. Saya ngerti banget. Satu hari berapa kali? satu hari dosa saya pagi malam. Mama. Terus kemudian ini saudara saya, dia selama ini mengkonsumsi suplemen merek-merek lain sih. Jadi ada yang tadi segegep apa itu dia minum. Tetapi yang namanya kreatinin ini, Dia berapa kreatininnya? yang tahun 2018 357. Biasanya 6 bulan itu masih cuma turun 60 poin. Terus kemudian dia bulan 6 sama kayak mamaku. Saya kasih 1 box. Bulan 7-nya dia cek dari 358 ke 248. Ini nggak biasa katanya dokternya. Karena biasanya dia per 6 bulan cuma turun 60 poin. 60 poin 1 tahun itu juga gak lebih dari 120, paling cuma 80. Nah ini dari 358 ke 248 ini besar banget gitu. Jadi dokternya bilang, oh ini kamu progresnya bagus, terusin aja. Tapi dokternya nggak tahu kalau kita konsumsi SOP gitu. Terus kemudian per hari ini juga saudara saya ini sudah nggak sering ngilu ginjalnya sakit atau apa, sudah. Dia konsumsi obat dokter nggak masih? Betul. Cuma beberapa obatnya sudah mulai dilepas kayak gitu. Sekarang kreatininnya bro? Nah, ini dia bakalan kembali lagi ke Pineng Februari. Jadi kalau saya baru berani ngomong kalau datanya ada. Kalau data nggak ada, saya nggak pernah ngomong. Ya. Terus kemudian kalau yang masalah ginjal itu ada di sini. Nah, jadi sepupu saya, suami dari sepupu saya itu pernah kena serangan jantung. Nah, kemudian sudah serangan jantung, kemudian pokoknya itu juga obesitas, potensi diabetes juga ada. Pokoknya dia itu gak bisa aktivitas, terlalu capek, ya kan, apalagi jantung. Nah, terus kemudian ini hasil Desember kemarin. Jadi itu konsumsi mulai bulan Agustus sampai Desember dia hanya user. Desember kemarin dibawa ke tanggal 3 Desember kemarin dibawa ke Singapura, ya loh. Triglyceridanya normal, padahal gemuk banget tuh, lebih gemuk daripada saya. Triglyceridnya normal, total kolesterolnya memang lebih tinggi, HDL-nya 1,1. Padahal kalau naikin HDL itu nggak gampang, tapi 1,1 ini normal. LDL-nya karena dia dulu bekasnya gemuk banget, ya progres lah, ya kan, masih 3,6. Terus kemudian kita lihat masalah glukosanya normal, hemoglobinnya juga normal. Terus kemudian lebih gilanya lagi, apa yang membuat CC-ku klik jalanin di AFT? Karena sebelumnya dokternya setelah tes ini, dokter tuh nggak tahu kalau si suaminya tuh pernah kena serangan. Baru setelah bilang, dok, saya itu pernah kena serangan. Kemudian apanya bekasnya ditunjukin, dokter bilang, oh ayo kita cek selanjutnya. Dokter bilang, pernah serangan, serius, pernah serangan. Gak percaya dokternya Singapura seperti itu. Jadi dokter Singapura yang pemeriksaannya detail pun sampai benar-benar dalam kutip kecolongan gitu loh. Terus hasilnya sama dokter Singapura gimana? Cuma dikasih obat. Karena apa? Dia bilang, oh ini jantungmu sudah membaik, tapi 6 bulan lagi di review seperti itu. Terus kemudian ini tanggal 8 bulan 12 ini waktu itu aku juga screening juga. Usia 41, berat badannya pada tanggal 8 bulan 12 itu 90,4. Kemudian usia dalam tubuhnya itu setara dengan usia 56 tahun. Nah, kalau tubuhnya kita jangan fokus pada berat. Kalau beratnya kita harus bagi dua, otot sama lemak. Nah, ototnya dia itu 31,4 dari tubuhnya. Dan lemak tubuhnya 26,6. Kalau visceral fatnya 17 lapis. Kalau 17 lapis itu termasuk
masih sangat tinggi, ya kan? Kita lihat setelah konsumsi usukusi, ditambah usukusi. Ini pola makan tetap ya, pola makan tetap tanpa olahraga. Dari tanggal 12 ke bulan 2 jadi 87,7. Terus kemudian masa tubuhnya yang bagi Asia tadi 57 turun jadi 54. Masa ototnya naik 31,4 jadi 31,7, lemak tubuhnya turun. Gitu. Padahal kalau orang bilang, lo bisa tak usus itu turunin berat badan lebih tepatnya sih melancarkan aja. Dan ini buktinya dari video juga, Fisrapetnya dari 17 turun ke 16. Perlahan tapi pasti, yang penting sehat. Gitu aja. Terima kasih.